Ya, halo semuanya, salam smart. Nah, di video ini saya mau jelasin tentang pembuktian dengan induksi matematika. Saya jelasin konsepnya dulu, lalu kita akan masuk ke contoh soal ya. Karena konsepnya ini sederhana banget ya. Hanya 3 langkah ini. N sama dengan 1 kita buktikan benar. Kalau dia N sama 1 ya udah salah, ya nggak usah kita buktikan lagi ya, udah pasti salah persamaannya. Lalu N sama dengan K kita anggap benar. Lalu N sama dengan K plus 1 yang akan dibuktikan benar. Jadi sebenarnya langkah yang akan dikerjain itu cuma langkah ketiga. Langkah 1 sama 2 itu gampang ngeceknya ya. Nanti kita sama-sama bahas di soal supaya kalian ngerti. Nah, soal nomor 4 seperti ini. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai N kuadrat ya adalah 1/6 N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Nah, gimana cara pembuktian rumus ini? Jadi sebenarnya 1 kuadrat sampai N kuadrat ini adalah sigma. Ya, ini adalah sigma dari 1 sampai N dari N kuadrat ya. Nanti kita akan belajar tentang sigma. Sigma itu adalah penyingkatan dari jumlah-jumlahan ini sampai tak terhingga itu ya. Apa sih gunanya kita membuktikan? Yang pertama adalah kita buat mendapatkan satu rumus. Ya, ini rumusnya kan. Rumusnya adalah ini. Ketika kita ditanya dalam satu soal misalnya 1 tambah 4 tambah 9 gitu kan, tambah titik-titik sampai misalnya sampai berapa ya, 625 ya. 625 itu kan 25 kuadrat. Kalian nggak mungkin jumlahin manual dong, 1 tambah 4 tambah 9 sampai 625. Nah, gimana cara jumlahinnya dengan cepat? Nah, ini sebenarnya tinggal kita cek dulu ujung terakhirnya itu adalah berapa, 25 kuadrat ya. Tinggal masukin aja nih, 1/6 kali 25 dikali 26 dikali 51 gitu ya. 2 kali 25 tambah 1. Lebih gampang kalian ngitung ini daripada kalian ngitung jumlahin satu-satu dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, kelipatan kuadratnya lah pokoknya. Oke. Jadi ini salah satu fungsi seperti kita tuh mencari rumus ya sebenarnya. Mencari rumus dari deret dibilangnya. Deret ini deret bilangan kuadrat, lalu ada deret bilangan pangkat 3 atau yang lainnya misalnya. Kita harus lihat pola-polanya. Nah, ini sering banget ditanya di UTBK atau misalnya di TPS. Kita harus jeli melihat ini pola membentuk pola apa gitu ya. Ditanya penjumlahannya atau deret keberapanya. Nah, kita masuk ke induksinya, pembuktiannya. Berarti yang tadi langkah pertama adalah N sama dengan 1. Masukin aja N sama dengan 1 kemana? Ya ke N gitu loh. Karena N kan yang dimasukin 1, berarti 1 kuadrat sama dengan yang kanan itu semua N diganti 1. Berarti 1/6 dikali 1 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Jadi 1 sama dengan 1/6 dikali 2 dikali 3. Benar nggak nih? 1/6 kali 2 kali 3, 1 kan ya? 1 sama dengan 1 berarti benar. Kalau langkah N sama 1 udah benar, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu N sama dengan K dianggap benar. Ya, dianggap benar ini berarti belum tentu benar sebenarnya. Dianggap benar, karena ini sama dengan yang atas, ya kan? Kita belum buktikan kalau dia itu benar. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai K kuadrat, karena N-nya diganti K, sama dengan 1/6 K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Oke? Sampai sini semoga jelas ya. Semua yang N di bagian pertama tadi soal itu kita ganti dengan K. Nah, langkah ketiga ini yang penting ya. Langkah ketiga yang akan kita buktikan, N sama dengan K plus 1 ini akan dibuktikan benar ya. Akan dibuktikan benar. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus masukin N-nya sama dengan K plus 1 ya. Kalau sampai N atau sampai K itu K kuadrat, berarti kalau sampai K plus 1 yaitu dari 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai K plus 1 kuadrat gitu kan. Yang kanannya berarti juga 1/6 kali yang tadinya K diganti K plus 1 ya. K plus 1 yang tadinya K diganti K plus 1 nih ya. K ini saya ganti jadi K plus 1, jadinya K plus 1 plus 1 kan. Jadinya K plus 2. Lalu berikutnya adalah 2K plus 1 ya. 2K plus 1 berarti 2 dikali K plus 1 di plus 1 lagi gitu kan. Jadinya 2K plus 2 plus 1 ya. Jadinya 2K plus 3. Oke? Jadinya 2K plus 3. Ini nggak susah ya. K-nya aja saya ganti jadi K plus 1 ya. K-nya ini saya ganti jadi K plus 1. Jadinya 2 kali K plus 1 plus 1 lagi. Jadinya 2K plus 3. Oke? Jadinya 2K plus 3. Nah, kita harus buktikan ini tuh benar. Caranya gimana?
Berarti kita buktikan yang kiri sama dengan yang kanan, atau kanan sama dengan kiri. Ya, lebih enak kiri ke kanan ya. Nah, kalian harus tahu nih, kalau ujungnya itu K plus 1, berarti sebelum K plus 1 itu adalah K kuadrat, ya kan? Jadi dengan kata lain, sebenarnya barisan yang sampai K plus 1 itu copy paste barisan yang pertama tadi. Barisan yang kedua, sorry ya. Sampai K kuadrat dulu, baru K plus 1 dikuadrat gitu kan. Sama dengan 1/6 dari K plus 1 dikali K plus 2 dikali lagi 2K plus 3. Ya, yang kanan nggak usah dirubah. Nah, kalian perhatikan yang sampai K kuadrat, ya, sampai K kuadrat itu adalah yang tadi nih. Ya, sampai dengan K kuadrat itu adalah 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Ya, jadi ini adalah 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Ya, sampai K kuadrat. Sampai K kuadrat adalah 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 gitu ya. Nah, ini sudah diganti. Yang terakhir adalah K plus 1 kuadrat ya. Nah, dari persamaan ini saya mau sederhanakan ya, supaya sama dengan yang kanan. Caranya gimana? Langkah pertama adalah K plus 1-nya sama kan ya. K plus 1 sama, ini saya faktorin keluar. Ya, jadi K plus 1-nya saya keluarin keluar. Lalu kalian perhatikan nih, ada angka 1/6 di luar kan. Berarti 1/6-nya ini saya mau keluarin juga, tapi di belakang nggak ada 1/6, ya udah dibikin jadi 6/6 kan boleh ya. Maka 1/6 dari K plus 1 saya keluarin. Tinggal sisa yang bagian depan, yaitu kalau ininya K plus 1 udah keluar sama 1/6, sisanya adalah K sama 2K plus 1, ya kan? K sama 2K plus 1. Ditambah yang bagian belakang. Bagian belakang itu kan udah keluar angka K plus 1-nya ini udah keluar 1 sama angka 1/6, ya kan? Berarti sisanya adalah 6 dikali K plus 1. Aljabar ya, ini aljabar banget. Makanya kalian harus ngerti konsep aljabar. Ini pemfaktoran sederhana ya. Jadi 1/6 dari K plus 1 dikali yang bagian dalam ini, mau ngomong kita harus kaliin 2K kuadrat tambah K ditambah 6K plus 6. Oke? Udah nih, tinggal kita faktorin 2K kuadrat tambah 7K tambah 6 ya. 2 kali 6 ya, ujung kali ujung 2 kali 6 adalah 12. Faktornya 12 yang dijumlah 7 ya 4 sama 3 ya. Maka kalau saya faktorin 2K kuadrat tambah 7K tambah 6 ya, faktornya 4 sama 3, berarti 2K plus 4 sama 2K plus 3 dibagi 2 ya. Ya bisa dibagi 2 yang depan ya, saya bagi 2 jadinya K plus 2 dikali 2K plus 3. Oke. Nah, 2K plus 3 dikali K plus 2. Ini pemfaktoran yang bagian depan. Ya, jadi saya salin ulang. Maka hasil yang langkah sebelah kiri yaitu 1/6 dari K plus 1 dikali 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Ini akan berubah menjadi 1/6 dari K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3. Ya, ini yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan nggak saya apa-apain. Nah, kalian cek nih, apakah sama dengan yang sebelah kanan di sini. Ya, yang sebelah kiri saya udah rubah semua. Ujung-ujung yang sebelah kiri itu ini. Ya, lanjutannya langkah ini, tinggal faktorin 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Itu menjadi 1/6 K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Apakah sama dengan bagian yang kanan? Ya, bagian yang kanan ini 1/6 dari K plus 1, K plus 2, K plus 3. Sama ya? Ya kan? Jadi yang bagian kiri ini udah sama nih dengan yang bagian kanan. Artinya ini terbukti. Rumusnya sudah terbukti. Jadi rumus ini benar. Ya, rumus ini benar. Ya, rumus ini benar. Dan kalian bisa pakai yang tadi misalnya dalam satu soal, misalnya 1 tambah 4 tambah 9 tambah titik-titik-titik sampai 625 yang tadi kan. Nah, ini langkahnya gimana nih? Apakah jumlahin manual? Nggak usah. Kalian harus ingat rumusnya aja. 1/6 N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. N-nya itu apa sih? Ujungnya. Ya kan? 625 ini 25 kuadrat. Berarti hasilnya penjumlahan ini adalah 1/6 kali 25 dikali 26 dikali 51. Ya kan? Lebih gampang ngejumlah ngaliin ini daripada kalian jumlahin manual ini. Ya, ini misalnya sampai 625 doang. Kalau misalnya sampai 117 kuadrat misalnya, nggak dari 1 deh, misalnya dari 100 lalu 121 sampai 121 kuadrat misalnya. Nah, ini gimana caranya? Ya, kalian jumlahin aja tetap dari 1 sampai 121 lalu kurangin dengan yang 1 sampai terakhir sebelum 10 yaitu 81, ya kan? Dikurangin.
deret yang ini dihitung pakai rumus yang tadi, 1/6 ini, deret yang ini juga dihitung pakai ini. Hasilnya dikurangin dapat. Makanya ini aplikasinya banyak sebenarnya, karena dia berhubungan dengan teorema bilangan dan aljabar. Oke, nomor 1, 2, 3, dan sampai nomor 15 itu saya udah bahas sebenarnya. Kalian bisa lihat videonya di atas ya. Itu video-video khusus member. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bima Smart, your smart solution.